bisa lihat di sini untuk FPS-nya dia nggak di limit ya sampai 60 fps. Itu udah musuh di depan coy. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas terkait Poco F3 ini setelah update ke MIUI terbarunya dan tampilan awalnya seperti apa. Nah teman-teman bisa disimak aja video sebelumnya. Untuk kali ini di sini kita akan coba untuk tes performa si Poco F3 ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang masih belum update bisa disimak dulu ya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam Antutu ya. Oke, dan di sini saya sudah siapkan Antutu sebelumnya dan Antutu sekarang, teman-teman ya. Nanti kita coba lihat ada perbedaan antara skornya, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat dulu skor yang sudah saya tes sebelumnya. Ini dia, teman-teman ya, skor Antutunya untuk Poco F3 di 672.683 ya. Ini skor yang saat ini di MIUI 13.0.5. Nah sebelumnya ini dia teman-teman ya. Nah sebelumnya yang ini 676.779. Jadi ada sedikit penurunan di sini ya. Ini sebelumnya. Oke, kita coba lihat. Nah yang ini adalah yang sebelumnya dan ini yang sekarang. Jadi ada sedikit penurunan ya. Ini 2.600, ini 6.700. Tapi kita coba lihat ya secara spesifik di sini. Nah, untuk di bagian CPU-nya dia masih tinggi banget 188.000 dan untuk GPU-nya di 238.000. Jadi ya ini mah nggak masalah sih kalau untuk Poco F3 ya. Main game apapun bisa dilibas teman-teman ya oleh si Poco F3 ini. Seperti itu ya. Ini untuk skor Antutu terbaru di versi MIUI 13.0.5. Oke. Nah selanjutnya di sini saya juga sudah tes untuk Geekbench 5. Nah bagaimana untuk Geekbench 5? Kita coba lihat di sini ya. Saya juga sudah sudah tes dan ini hasilnya. Jadi untuk multicore-nya di sini mendapatkan skor di 3.269. Wow, ini keren ya teman-teman, gede ya. Kemudian single core-nya di 978 ya. Iyalah, Snapdragon 870. Kemudian di sini untuk compute-nya ataupun OpenCL-nya kita mendapatkan skor di 3.534 dan ini tinggi teman-teman ya. Ini tinggi banget asli. Kemudian kita coba lihat juga di sini untuk Vulkan. Vulkan juga mendapatkan skor di 3.309 dan ini stabil teman-teman untuk Vulkannya. Karena ada beberapa di device lain seperti di Poco X3 Pro itu ketika kita coba tes Vulkan itu masih error teman-teman, nggak tahu kenapa. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah coba tes untuk CPU throttling, teman-teman ya. Nah, ini untuk CPU throttling saya tes selama 30 menit dia stabil di rank yang hijau. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini maksimumnya di 227, rata-rata 218 dan minimumnya di 206. Jadi seimbang teman-teman. Jadi ini benar-benar stabil kalau menurut saya ya. Saya tes selama 30 menit di sini ya. Lihat teman-teman. Aman ini ya, CPU throttling dari 93% maksimal performa katanya seperti itu. Jadi dia masih di batasan hijau dan sekarang ini MIUI itu kalau menurut saya sudah mulai memperbaiki ya dari masalah-masalah throttling CPU-nya. Terutama di sini ya. Sudah sama sekali tidak ada yang drop-drop ke bawah. Ini saya tes selama 30 menit. Kemudian juga di Poco X3 Pro juga sama. Sebelumnya di MIUI 13.0.8 juga stabil banget teman-teman, parah ya. Tes 30 menit juga sama, nggak ada drop ke bawah seperti itu teman-teman. Sekarang ini MIUI sudah mulai bagus. Oke, selanjutnya di sini juga saya sudah tes untuk 3D Mark. Kita coba lihat ya 3D Mark-nya si Poco F3 ini. Dan di sini untuk hasilnya saya tes kemarin ya tanggal 19. Lihat untuk single shoot extreme-nya dia max out ya. Oke, ini sudah sangat tinggi. Kemudian single shot-nya juga apalagi ya, single shot juga di sini max out juga teman-teman ya. Sudah tak ternilai di sini ya di OpenGL ES 3.0 dan untuk Vulkan-nya di sini di 1193 dan untuk with live-nya di 4333. Kita coba lihat ya untuk di tes di MIUI sebelumnya untuk Vulkan. Oke, kita coba lihat nih. Nah, Vulkannya di sini 1236. Ini di versi sebelumnya.
untuk di versi sekarang dia di 1193 dan memang ada pengurangan di sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya nggak tahu kenapa sih di sini ya. Tapi kita coba lihat aja nanti untuk tes gamingnya seperti apa teman-teman ya. Nanti saya akan coba tes gaming di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya juga sudah tes untuk GPU Max Benchmark di versi sebelumnya. Nah, ini versi sebelumnya itu mendapatkan skor di 1.710.000 ya. Ini skor di GPU Max Benchmark di MIUI sebelumnya. Dan sekarang di sini kita akan coba tes ya teman-teman ya. Ini di MIUI terbaru berapa untuk skornya, apakah ada peningkatan atau malah jadi turun. Karena kita lihat tadi di hasil 3D Mark itu di bagian Vulkan itu ada penurunan. Bahkan skor Antutunya juga ada penurunan sedikit ya teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba tes ya. Bagaimana performanya. Oke, internetnya kita nyalain dulu. Langsung aja kita start dan kita matikan lagi ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk rata-ratanya FPS maksimumnya, lihat rata-rata masih di 240, FPS maksimumnya di 570 teman-teman. Ini lihat untuk FPS maksimumnya dia di 570 dan FPS rata-ratanya di sini di 219. Oke. Lihat ya, ini sudah mau selesai dan masih bertahan. FPS rata-ratanya di 222, 225 dan ini skornya lebih tinggi daripada si Poco X3 Pro. Oke, skornya di sini ternyata ada peningkatan, betul saja teman-teman ya. Yang tadinya di sini skornya itu 1.710.000 sekarang menjadi 1.732.800. Oke. Jadi teman-teman nggak usah khawatir di sini untuk performa gaming ini ada peningkatan teman-teman ya. Mantap sekali ini ya. Ya, oke di sini kita coba masuk dulu ke dalam game boosternya teman-teman ya. Kita coba lihat. Coba muat ulang dulu. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ke dalam game boosternya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk custom atau GPU settingnya masih tetap aman ya. Untuk di Poco F3 ini stabil parah dan juga tidak ke reset-reset ya. Jadi defaultnya juga memang sudah aktif untuk di Poco F3 ini. Oke, langsung aja kita coba lihat dulu di sini masuk ke dalam custom. Nah, di sini untuk settingannya nanti akan setting seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk di setelan GPU-nya saya akan menggunakan mode Pro seperti ini ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya di sini saya nggak setting ya. Untuk nanti visualnya ditingkatkan, kita coba di bilah sisinya aja. Kita coba tes di bilah sisinya. Oke, seperti itu ya. Langsung aja di sini kita coba tes dulu di Genshin Impact apakah performanya nanti di limit atau tidak. Oke, langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplaynya. Nah, teman-teman di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact dan teman-teman bisa lihat di sini untuk FPS-nya dia nggak di limit ya sampai 60 FPS. Oke. Kita coba lihat dulu di sini untuk bilah sisinya. Nah, bilah sisinya seperti ini teman-teman ya. Di sini juga saya belum aktifkan mode percepat. Kemudian untuk filter warna juga di sini ada ya, cerah dan jenuh. Teman-teman bisa atur aja nih. Kalau di layar AMOLED ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di layar IPS itu kelihatan banget perbedaannya. Oke, kemudian kita coba lihat lagi di sini untuk pengaturan brightness juga kita bisa atur lewat sini ya. Iya, sip, mantap. Kemudian untuk pengubah suara atau voice change juga di sini bisa teman-teman ya. Kita coba tes, cek 1 2 3 4 5. Tes cek 1 2 3 4 5. Oke, bisa teman-teman, aman di sini ya untuk fitur-fiturnya. Kemudian juga di sini kita coba lihat kalau misalkan kita percepat ya, bagaimana untuk performanya. Apakah dia stabil juga sama ya ini ya. Untuk di bagian, nah ini teman-teman lihat. Untuk FPS yang ada di power monitor dan juga FPS yang ada di bilah sisinya ini game turbonya dia sama teman-teman ya. Oke, sip teman-teman, 60 fps. Oke, kita coba lihat aja di sini gameplaynya seperti apa. Oke, ini dia. Ini sudah settingan tinggi teman-teman. Itu apa tuh, ada musuh tuh. Oh, lagi ada orang tadi ini, lagi yang ngelawan. Oke. Dia di 40-an ya, 50-an, 40-an fps aman di sini, lancar teman-teman. Gak ada masalah. Oke. Sip. Oke, 55 60 fps aman teman-teman ya.
Ini untuk Poco F3 ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam gameplaynya ya. Ini smooth banget, smooth parah ya. Kita lihat di sini kita dapat di 60-an fps stabil ya. Sayang sekali cuman di sini masih belum kebuka untuk settingan grafiknya ke 90 fps meskipun kita coba setting di smooth ya teman-teman ya. Nah, ini masih belum kebuka 90 fps, tapi di sini kita dengan menggunakan SDR Extreme saja udah oke banget, udah keren banget dan cukup untuk memainkan ini kompetitif ya untuk gamenya ya. Coba lihat, itu udah musuh di depan coy. Gimana ceritanya nggak ditembak, itu lagi diam aja. Oke, sip ya. Nah, ini stabil nih, lancar teman-teman. Oke bang, kalau suhu gimana? Aduh, ini udah kerasa panas teman-teman untuk suhu. Sebentar nih, kita coba cek ya. Nah, untuk suhu kita coba lihat di sini teman-teman ya. Ini sudah di 43,2 derajat aja ya untuk di Poco F3. Untuk di bagian belakangnya di 42. Itu hal yang wajar sebetulnya untuk Poco F3 karena dia ini dengan desain yang tipis teman-teman ya. Desain yang tipis jadi seperti ini dia. Gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut sih ini udah lah, pokoknya libas habis untuk PUBG Mobile di Poco F3 teman-teman. Udah lancar banget sih. Kita turun aja ya. Aduh, nabrak. Lihat grafisnya ini udah mantap. Zona coy. Tabrak. Wah. Kok nggak mati? Kok nggak mati dia? Ditabrak. Oke, lumayan nih teman-teman. Kita coba ambil aja ya. Gobur. Oke. Nah, seperti itu aja teman-teman ya di sini untuk tes game di PUBG Mobile. Kita coba tes satu game lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game Apex Legends. Langsung aja kita coba. Langsung kita turun aja. Coba lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah masuk di game. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk di game Apex Legends. Kita coba lihat ya pas turun di sini ada frame atau tidak. Kita dapat frame ke aman, tapi sih ya aman teman-teman, di sini nggak ada frame. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini kualitas grafisnya keren banget untuk di Poco F3 ya. Oke, sip, kill pertama mantap. Sip. Kita ambil aja semua. Ini senjatanya kita swipe aja ya. Jadi seperti ini untuk tesnya. Di sini saya menggunakan settingan. Coba lihat ya untuk settingan grafisnya. Nah, di sini kita menggunakan Extreme HD dan juga untuk ininya kita coba lihat ya. Bisa sangat tinggi ya. Kita dengan settingan Extreme HD untuk frame rate-nya kita bisa menggunakan sangat tinggi di sini. Kalau ultra dia nggak bisa. Kalau ultra kita harus normal. Ultra di sini kita bisa dapat di 60-an fps teman-teman ya. Ini nyaman banget, lancar banget untuk main Apex Legends dengan format seperti ini. Keren ini teman-teman. Sip lah pokoknya ya untuk Apex Legends di sini. Untuk settingan maksimalnya juga di Poco F3 ini di Apex Legends ini kita bisa di asli, cuman ya FPS-nya cuman normal aja. Kalau tinggi dia nggak bisa, kalau asli dia harus normal. Kita coba lihat ya bagaimana untuk kualitas grafisnya. Lihat. Gila kualitas grafisnya ini teman-teman. Mantap banget ya. Kebetulan ada musuh di sana ya. Coba lihat. Ini di bawah musuh coy. Cuman parah ini FPS-nya nggak nyaman banget ya. Alah susah teman-teman, scope-nya nggak ada ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita coba aja di sini settingannya gunakan yang maksimal aja ya. Oke, ultra aja nih untuk FPS-nya biar mantap gitu kan. Nah, kalau ini mantap ini ya. Oke, langsung aja kita serbu ke depan. Scanning. Tembak coy. Oke, sip. Mantap. Oke, sip ya teman-teman ya di sini untuk Apex Legends. Jadi keren. Mantap banget. Dan untuk suhu kita coba lihat dulu. Suhu kita dapat di 43,5 ya. Jadi masih dipertahankan di 43.
Ini saya langsung ya tadi dari tes Genshin, kemudian PUBG, kemudian ini Apex ya. Jadi ini beruntun terus bermain dan suhunya masih ditahan di 43 derajat Celcius dan masih cukup aman lah, nggak nyampe tembus sampai di 50 ataupun 47 derajat teman-teman, masih aman. Oke ya. Mana tadi tuh musuh tuh? Oh ini nih, dia lari. Oke, nggak mati dia, nggak mati coy. Nah udah sip. Oke itu ya teman-teman ya, di sini untuk tes game di Poco F3 di MIUI terbaru 13.0.5. Sip. Teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan dan itu tadi hasil tes performa dan juga tes gamingnya. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya pribadi untuk tes gaming di sini yaitu ada peningkatan yang cukup signifikan di sini teman-teman ya. Untuk tes gaming ya. Kalau untuk tes-tes yang lain kalau menurut saya ini normal-normal aja sama seperti di versi MIUI sebelumnya. Tapi untuk tes gaming ternyata memang ada peningkatan. Tadi juga kita coba lihat di tes GPU Mark Benchmark itu ada peningkatan skor. Dan juga ternyata hasil daripada gamingnya, tes gamingnya itu juga lancar teman-teman ya, aman banget pokoknya. Kemudian terakhir di sini untuk kamera, karena kamera di sini masih menggunakan bisa Leica ataupun kamera Leica, ini udah jos banget untuk Poco F3 di bagian kamera mau video, foto, fitur-fitur lainnya pokoknya jos banget ya. Karena masih Leica teman-teman. Sebelumnya juga saya sudah bahas khusus untuk review terkait kamera Leica ini teman-teman. Jadi mantep banget, worth it banget. Seperti itu untuk kameranya menggunakan kamera Leica. Nanti teman-teman kalau misalkan ingin coba, saya akan simpan nanti linknya di deskripsi ya untuk aplikasi kamera Leica-nya. Oke, itu aja mungkin teman-teman dari saya ya terkait review Poco F3 MIUI terbaru MIUI 13.0.5 di Poco F3. Sip teman-teman ya, ini keren banget, mantap. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sip. Mantap nih Poco F3 nih.